Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Chandesha Channel. Di video kali ini saya mau mereview beberapa kabel atau beberapa alat di kelistrikan instalasi listrik di rumah sobat ya guys. Yang pertama, kabel itu memiliki dua jenis untuk kelistrikan di rumah sobat ya, yaitu kabel kawat tembaga yang seperti ini dan kabel serabut yang seperti ini ya guys. Kedua kabel itu meskipun memiliki ukuran yang sama 1,5 mm dengan merek yang sama, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini untuk kabelnya bermerek Eterna ya guys, salah satu merek yang banyak digemari di kelistrikan. Ini dua-duanya dari Eterna, namun memiliki jenis yang berbeda karena keperuntukannya pun berbeda. Di video kali ini saya ingin membahas tentang fungsi-fungsi dari kabel dan stop kontak ini dan beberapa alat kelistrikan. Tetap stay tune di Chandesha Channel. Mantap. Kalau bagi para sobat yang sudah paham dan mengetahui tentang fungsi dari kabel sih, mungkin video ini tidak bermanfaat ya. Tapi bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui fungsi dan ukuran-ukuran kabel, itu menurut saya boleh menyimak video ini untuk menambah wawasan. Nah, yang pertama saya awali dari kabel kawat tembaga ini. Fungsi dari kabel kawat tembaga yang seperti ini diperuntukkan untuk instalasi kelistrikan di rumah sobat ya. Sebentar saya contohkan, namun tidak bisa full ya guys. Contohnya yang seperti ini ya guys. Fungsi dari kabel kawat itu fungsinya untuk jalur keluaran dari NCB seperti ini atau dari kWh meter. Ini yang ada di atas sana itu. Nah, di sana itu sebagai kabel instalasi listrik. Karena kabel kawat tembaga itu yang dianjurkan oleh PLN Indonesia, karena untuk menghantarkan listrik untuk menahan arus dari hantaran listrik yang besar, untuk kWh meter 900 sampai 1300 VA itu bisa menggunakan kabel kawat tembaga ukuran 1,5 mm minimalnya atau yang 2,5. Ini ada dua jenis tembaga ya guys. Yang ini adalah 2,5 mili, yang ini 1,5 mili. Kedua ini bisa sebagai instalasi kelistrikan di rumah sobat. Nah, kalau untuk yang kabel olornya atau kabel serabutnya, meskipun ini dari merek yang sama, dari Eterna juga, salah satu merek yang cukup digemari di Indonesia, dari Eterna ya guys. Dua-duanya ini dari Eterna dengan ukuran yang sama 1,5 mm, 2 kali 1,5 mm. Dua itu adalah yang berisi 2 kabelnya, kalau 3 itu adalah yang berisi 3. Kalau kabel olor yang seperti ini atau kabel serabut ini lebih difungsikan sebagai stop kontak yang seperti ini ya, karena mudah dan elastis untuk ditarik-tarik dan memiliki penghantar arus yang cukup baik. Untuk keperluan seperti itu ya, saya contohkan. Untuk keperluan yang wattnya besar seperti ini, freezer dan kulkas mau 2 pintu atau yang 1 pintu, itu dianjurkan atau sangat direkomendasikan menggunakan kabel yang seperti ini ya guys, atau kabel tembaga, kawat tembaga, supaya penghantaran arus listriknya itu lebih maksimal dan aman. Jangan menggunakan kabel yang seperti ini ya, saya contohkan saja. Ini tidak direkomendasikan untuk kebutuhan kulkas atau freezer ya guys, karena ini sangat berbahaya
bisa menimbulkan kebakaran. Karena fungsi dari kabel yang seperti ini adalah untuk audio. Sobat bisa cek atau search di Google fungsi dari kabel yang seperti ini. Karena ini adalah kabel aluminium, bahannya ini berfungsi untuk audio ya guys. Dan kalau untuk kebutuhan seperti flisher yang besar seperti ini, gunakanlah kabel yang contohnya seperti ini guys. Ini adalah kabel yang tadi ya, dan stop kontaknya gunakan yang bagus. Mari saya contohkan untuk stop kontak yang bagus ya guys. Nah, untuk pemilihan dari stop kontak ini sendiri juga harus diperhatikan ya guys, untuk spesifikasi dari stop kontaknya. Di setiap stop kontak itu pasti ada tulisan atau spesifikasi ya, sobat tinggal cari aja. Ini kemampuan menahan arusnya itu adalah 10 ampere 250 volt ya guys. Ini dari merek apa nggak tahu saya, namun sobat itu harus memilih dengan baik dan benar demi keamanan di rumah sobat ya. Kalau bisa sih gunakan yang bermerek. Ini ada dari Visalux dengan maksimal wattnya itu adalah 2500 watt 10 ampere 250 volt ya guys. Dan yang tidak diragukan lagi itu pasti dari Broco. Kalau sudah dari Broco stekernya itu tidak diragukan lagi ya guys. Ini adalah dari Broco dengan kemampuan menahan arusnya 16 ampere 250 volt ya guys. Ini tertera di sini. Ini yang paling bagus. Ini kuat untuk alat-alat berat ya guys. Ini dengan tipe yang berbeda, namun dari merek Broco juga. Ini pun sama, memiliki spesifikasi atau kemampuan menahan arus 16 ampere 250 volt. Semakin besar arus yang bisa ditahan itu, untuk stop kontaknya itu semakin bagus dan semakin aman dan semakin kuat dalam mengantar arus listrik. Dan dicek juga untuk bagian sininya, pastikan ini tidak longgar, karena kalau ini longgar peralatan elektronik di rumah sobat itu akan cepat rusak. Karena kenapa? Kelistrikannya itu nyambung tidak, dan itu menyebabkan beberapa elektronik di Indonesia itu kan menggunakan relay. Nah, itu yang membuat peralatan di rumah sobat cepat rusak. Dan tentunya untuk tegangan, pastinya tegangan di rumah sobat itu harus 22 volt ya, minimal itu 180 volt. Sobat bisa melakukan pengecekan di bagian kWh meter yang sudah pulsa. Saya bisa contohkan sedikit ya cara untuk melakukan pengecekannya. Nah, di sini sudah di depan kWh meter saya guys ya. Untuk melakukan pengecekan voltase, tekan 41 lalu enter. Di sini akan terlihat voltasenya. Voltase dari listrik saya adalah 196 sampai 97 volt. Sebenarnya ini kurang, namun itu masih dalam batas wajar ya. Biasa di oknum-oknum tertentu itu melakukan pemasangan penambahan kWh tidak sesuai SOP, karena trafo dari gardu PLN itu ada batas maksimalnya guys. Saya tidak mau membahas di situ. Saya hanya memberikan sedikit pengetahuan atau edukasi bagi para sobat yang mau melakukan pemasangan atau supaya paham saja tentang sebuah kelistrikan di rumah sobat, karena ini yang setiap hari pastinya menjadi kebutuhan sobat ya. Kalau sobat mengetahui standar-standarnya atau basic-basicnya kan bisa memilih dengan cermat dan pastinya bagus. Nah, untuk dari pemilihan stekernya juga, dari stekernya juga sobat perlu perhatikan ya. Kalau yang merek Broco sih memang mahal, ini sekitaran harganya 12 ribuan. Ini memiliki kemampuan menghantarkan arus atau menahan arus itu 16 volt ya guys, 16 ampere 250 volt. Kalau dari Broco dengan tipe 13310. Kalau dari merek yang lain, ini saya contohkan, ada dari Prona, ini
hanya mampu menahan 10 ampere 250 volt. Nah, kalau untuk kebutuhan yang berat seperti sibel, kebutuhan di sound system yang berat itu pasti mereka tidak banyak kompromi, pasti menggunakan dari Broco ya guys. Kalau untuk yang kabel seperti ini kalaupun memang mau dipakai untuk stop kontak yang seperti ini ya guys, contohnya kalaupun mau dipakai di stop kontak yang seperti ini hanya diperuntukkan atau mampu menahan dari lampu aja. Kalau untuk lampu sih nggak masalah, untuk lampu-lampu yang seperti ini sih cukup ya, tidak menjadi sebuah masalah. Tapi kalau untuk alat-alat yang berat seperti kulkas, magicom dan lain sebagainya ini tidak dianjurkan karena ini sangat berbahaya, rawan sekali karena ini tidak bisa menahan panas. Dan untuk spesifikasinya juga ini untuk audio ya guys, bukan untuk kelistrikan. Nah, dilanjut untuk isolasi. Pastikan sobat ketika melakukan penyambungan atau merakit instalasi listrik, sobat memerlukan isolasi ya. Kalau di isolasi itu sendiri banyak sih tipenya, ada Naci, nasional dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan contoh yang standarnya. Contoh di merek nasional ini ya guys. Di merek nasional ini diperuntukkan untuk isolasi listrik. Kenapa? Karena pasti di tempatnya ini sudah tertera ini untuk listrik atau tidaknya. Jangan gunakan isolasi yang seperti ini karena ini tidak bisa menahan panas. Ini malah akan bisa menimbulkan kebakaran ketika arus listrik yang dibungkus, katakanlah penyambungan kabel yang dibungkus dengan ini, ketika arusnya itu besar, isolasi yang seperti ini tidak mampu menahan panas dari arus listrik. Ini diperuntukkan untuk packing barang ya guys, berbeda. Nah, dari sini sobat kan bisa melihat meskipun sama-sama isolasi ini fungsinya berbeda. Dari sini juga meskipun ini sama-sama kabel, namun fungsinya juga berbeda pula. Yang jelas juga meskipun ini sama-sama steker, juga memiliki batas kemampuan yang berbeda-beda pula. Dari situ cermatlah sobat dalam memilah dan memilih produk untuk kelistrikan di rumah sobat, supaya hatinya pun tenang, aman dan tidak was-was, dan aman ya pastinya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena listrik itu kan nomor satu ya untuk penggunaannya di kebutuhan peralatan rumah sobat. Pastikan di rumah sobat meskipun sedikit pasti memiliki peralatan elektronik ya guys, dan itu pastinya sangat berbahaya kalau sobat menggunakannya hanya asal-asalan. Nah, demikian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Cahdiso Channel, share video ini, semoga ilmunya semakin bermanfaat bagi orang banyak. Cahdiso Channel, mantap.